Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar dalam berpantun. Kartun yang sering untuk berpantun yaitu kartun Jarjit ini ya. Kartun Jarjit pada kartun Upin Ipin. 2-3 orang nonton kartun, mari kita belajar pantun. Nah, sebelum kita ke pembahasan berikutnya, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel Datsa 19-nya. Silahkan dipencet tulisan subscribe dan loncengnya, biar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan baik itu tema maupun matematika. Terima kasih teman-teman. Baik, kita ke pembahasannya. Apa itu pantun? Pantun adalah karya sastra lama yang terikat oleh aturan. Pantun disebut juga dengan puisi Melayu lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi mengungkapkan perasaannya itu bukan hanya dari lagu, tapi bisa saja dari pantun. Jika menyukai seseorang atau ingin yang disampaikan kepada orang lain bisa kita sampaikan dalam bentuk pantun. Itu ya dari teorinya pantun. Yang berikutnya kita belajar ciri-cirinya pantun. Nah, coba kita perhatikan pantun berikut ini. Kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan sia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Itu pantunnya dan ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, satu bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, pada contoh itu kan ada 4 baris ya. Berarti satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk mencari suku kata, maka membacanya kue. Itu berarti ada 2 suku kata. Kue. Lapis. Ada 4. Enak. 6. Dimakan. 9. Jadi kue lapis enak dimakan itu ada 9 suku kata. Untuk yang ciri-ciri ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Jadi pada contohnya itu kue lapis enak dimakan baru dibeli dari pasar disebut sebagai sampiran. Yang ciri-ciri keempat, baris ketiga dan 4 disebut isi. Pada contohnya pantun itu, masa kecil jangan sia-siakan, pergunakan untuk giat belajar disebut sebagai isi. Ciri-ciri kelima yaitu bersaja atau berirama AB-AB. Nah, pada saja atau rima yaitu bunyi akhir pada baris pantun. Ini yang saya garis bawahi, dimakan. Saja atau rimanya adalah an. Pasar. Berarti saja terakhirnya adalah ar. Sia-siakan juga sama ya. An, giat belajar juga ar. Jadi bersajanya AB, AB. Itu yang bisa kita pelajari. Berikutnya, jenis pantun berdasarkan usianya. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan yang berikutnya ada pantun orang tua. Ada 3 ya, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak itu apa? Pantun yang berisikan perasaan bahagia dan sedih yang dialami oleh anak-anak. Kalau pantun orang muda, pantun yang menggambarkan kehidupan remaja atau orang dewasa. Biasanya kalau kehidupannya orang dewasa atau remaja kan berisi tentang perkenalan, perpisahan, beribah hati atau kekecewaan, dagang atau nasib. Yang ketiga pantun orang tua, yaitu pantun yang berisikan tentang pengajaran dari orang tua
kepada yang lebih muda. Namanya pengajaran pasti menyampaikan nasihat, bisa juga agama, adat istiadat, kepahlawanan, ataupun budi pekerti. Nah, kita masuk ke contoh pantun anak-anak. Di sini tadi dari materinya pantun anak-anak itu berisikan perasaan bahagia dan sedih. Atau istilahnya kalau bahagia itu bersukacita, yang sedih berdukacita. Untuk contoh pantun bersukacita atau bahagia, contohnya beli sabun, beli belewah. Sayang sekali uangnya kurang. Main ke kebun, turun ke sawah, bersama ayah, hatiku riang. Itu ya contoh dari pantun bersukacita atau pantun bahagia. Kalau untuk pantun berdukacita atau pantun sedih, ke kebun menanam pohon mahoni, disirami agar tumbuh besar. Sedih rasanya hati ini, ditinggal ibu pergi ke pasar. Nah, itu terasa kesedihannya atau berdukacita untuk contoh pantun anak-anak. Yang berikutnya contoh pantun orang muda. Yang pertama yaitu pantun perkenalan. Berlari cepat sambil lepas sandal. Terpeleset jatuh sampai ngilu. Kalau memang ingin kenal, katakan saja jangan malu. Itu contoh pantun orang muda untuk perkenalan. Yang berikutnya pantun perpisahan. Contohnya menulis buku, ceritakan kisah untuk dibaca agar tak lupa. Hari ini kita berpisah. Semoga nanti kita berjumpa. Itu contoh pantun perpisahan. Yang berikutnya pantun beriba atau kekecewaan. Contohnya, iris keju untuk isi roti. Tabur coklat tidaklah lupa. Penyesalan tiada arti. Masa muda terbuang sia-sia. Itu kecewa ya, karena masa mudanya itu terbuang sia-sia. Yang keempat, contoh keempat, pantun dagang atau nasib. Tudung saji, hanyut terapung. Hanyut terapung di air sungai. Niat hati hendak pulang kampung, apa daya tangan tak sampai. Itu contoh pantun orang muda. Yang berikutnya contoh pantun orang tua. Seperti pantun nasihat berikut ini. Buah cempedak bentuknya membujur. Jangan dibagi bila tak sama. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Contoh berikutnya adalah pantun adat. Naik kuda keliling kota. Tak lupa juga pakai sepatu. Beribu-ribu budaya kita harus dijaga sepanjang waktu. Tuh, yang berikutnya pantun agama, contohnya jalan pagi beli bubur, tuang opor penambah rasa, apa guna sombong dan takabur, hilang pahala dan penambah dosa. Contoh yang keempat, pantun budi pekerti, beli obat ke apotik, obat herbal dari daun sirih, jadilah anak berbudi dan baik, ikhlas membantu tanpa pamrih. Itu ya. Teman-teman, contoh dari pantun anak-anak, pantun orang muda, contoh pantun orang tua. Itu berdasarkan usia. Nah, sekarang bagaimana kalau jenis pantun berdasarkan isinya? Yang pertama, kalau berdasarkan isinya itu pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Pantun yang biasanya digunakan untuk bermain tebak-tebakan. Contohnya pantun teka-teki, pergi ke kota, naik angkutan. Tidak lupa ke pasar beli kemeja. Punya sisik, tapi bukan ikan. Punya mahkota, tapi bukan raja. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Kalau teman-teman tahu, untuk jawabannya silakan berkomentar pada video ini ya. Silakan dijawab apa jawaban dari contoh pantun teka-teki itu. Yang berikutnya adalah pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat kepada seseorang dengan tujuan memberikan pelajaran moral dan budi pekerti. Jadi bukan hanya kita menyampaikan langsung nasihatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi bisa kita dalam bentuk pantun.
Jadi mungkin lebih mengena. Contohnya pantun nasihat, di buku kutulis nama. Aku menulis dengan pena. Suka menolong sesama, pasti hidupmu jadi bermakna. Itu nasihatnya ya. Jadi kalau kita suka menolong, ya hidup kita pun jadi bermakna. Yang ketiga, berdasarkan isinya ada pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun yang berisi hal-hal lucu atau kejadian lucu. Contohnya yaitu ke pasar beli buah duku. Buah dipilih-pilih yang baik. Sungguh malu sekali diriku memakai kaos terbalik. Itu ya, kalau kita memakai kaos terbalik terus kita keluar dari rumah, dilihatin orang kan jadi kelihatan lucu. Itu termasuk pantun jenaka. Nah, contoh yang keempat, jenis yang keempat yaitu pantun kiasan. Apa itu pantun kiasan? Pantun yang berisi sebuah perumpamaan atau kiasan untuk menyampaikan sesuatu secara tersirat. Contohnya yaitu naik perahu dekat kemudi, duduk di atas kursi besi, elok nian tanaman padi, makin tunduk jika berisi. Artinya di sini kan kalau seperti ibarat ilmu padi itu ya semakin lama semakin berisi. Artinya kalau kita mempunyai ilmu atau kita semakin pintar, itu jangan menyombongkan diri. Tapi kita harus merendahkan hati kita. Artinya tidak sombong di hadapan orang lain. Ya teman-teman, sudah bisa ya kita kurang lebih belajar dari pantun. Nah, sekarang teman-teman coba membuat sebuah pantun yang sesuai dengan isi hatimu saat ini. Mungkin hatinya sedang senang, ya coba buat pantun. Mungkin hatinya sedang sedih, juga bisa. Itu ya, teman-teman. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe-nya jika yang belum untuk subscribe. Dan yang sudah, terima kasih. Terus, jangan lupa juga untuk like dan komennya. Itu saja yang bisa kita pelajari untuk materi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi pantun. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.